peka rasa. Jadi akan beda penanganannya ketika dia peka penglihatan gitu kan. Jadi peka rasa itu lebih bagus lagi, karena kalau penglihatan itu kadang-kadang nggak sama yang kita lihat itu gitu kan. Maksudnya kita itu bisa salah persepsi gitu. Kenapa nangis? Jadi saya rasakan tadi pas ini yang mencoba untuk membayangkan gitu ya, target, dan pas sudah masuk tadi ada seperti kesedihan. Iya. Saya juga nggak tahu kenapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sunda bocor Nanjung. Makin bocor, makin semangat, meledak. Kali ini kita berada di salah satu padepokan bernama Padepokan Randu Tunggal yang berada di daerah Kabupaten Bandung. Dan sekarang kita tidak sendirian ya, ada saudara kita, dulur kita dari channelnya Asemara Channel. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya untuk Asemara Channel. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih mas ya? Ya, sedikit ngobrol, banyak aplikasi. Banyak aplikasi. Aplikasi untuk menambah keharmonisan rumah tangga Pak Sutli. Jadi kita akan coba untuk memulai ya. Ini Mas Asem akan mencoba untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan bagaimana energi itu bekerja untuk menambah keharmonisan pasangan suami istri atau rumah tangga. Bagaimana teknisnya akan kita ulas nanti. Kali ini kita akan langsung prakteknya dulu. Oke, let's go. Relax kan ya. Nah, ini masih bersama channel Sunda Bocor Nanjung. Mantap. Relax kan. Relax. Nah, sekarang pantang ke istri ya. Dibayangkan dulu, udah masuk, makin masuk. Udah buka jalurnya. Buka jalur ke istri ya. DJ Rockbar Power.
masuk ya ke istri ya. Nanti sebutin nama istrinya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Giving you the daily music mix. This is Visayas Beats Productions. Never underestimate our power, because together we are stronger. Looks like I made it. Look how far we've come, my baby. The money took a long way. We knew we'd get there someday. They said I could, but never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still the one I run to, the one that I belong to. Still the one I want all life. Still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss. Ain't nothing better. We beat the odds together, but we didn't listen. Look at what we would be missing. They said I bet they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still the one I belong to. You're still the one I want all life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. It's 2020 and you're listening
Giving you the daily music mix. This is Visayas Beats Productions. Never underestimate our power, because together we are stronger. Looks like a lady. Look how far you come, baby. You might have took a long way. With you, we get there someday. They said I've heard they'll never make it. Gimana? Nangis. Hah? Nangis. Ya. Oke, ya gitulah tadi ya. Ada sebelum kita ulas, Kang, kenapa nangis? Jadi saya rasakan tadi pas ini yang mencoba untuk membayangkan gitu ya. Ya, Kaget dan pas sudah masuk tadi ada seperti kesedihan. ya, Saya juga nggak tahu kenapa. Saya mengosongkan pikiran juga kan gitu. Iya. Saya pikir kok sedih gitu, sedih, kesel gitu. itu ya. Ya, jadi untuk tahap pertama ini kan Kang Geheng ini karena beliau ini peka rasa ya, peka rasa. Jadi akan beda penanganannya ketika dia peka penglihatan, gitu kan. Jadi peka rasa itu lebih bagus lagi, karena kalau penglihatan itu kadang-kadang nggak sama yang kita lihat itu, gitu kan. Maksudnya kita itu bisa salah persepsi, gitu. Ya lihat ya sama dilihat, gitu. Tapi kita bisa asumsi kita yang mungkin yang berbeda, pikiran kita yang berbeda. Tapi dengan rasa itu ya namanya kita misalnya lihat jeruk yang kuning itu kan, asumsi kita manis, ketika dimakan bisa asam. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi rasa itu lebih bagus, tapi akan lebih bagus lagi jika penglihatan sama rasa itu berjalan bersama, sama-sama maka jadi melihat dan merasakan. Untuk tahap pertama ini yang penting untuk keharmonisan rumah tangga itu rasa ya. Jadi pada sesi ini yang Mas Asem lakukan untuk Kang Geheng ini adalah menyatukan rasa antara dua orang. Jadi sebenarnya Kang Geheng ini tadi itu merasakan rasanya iya istri gitu ya. Nah itulah pihak perempuan lah ya, pihak perempuan pihak istri. Ini juga untuk rumah tangga misalnya yang komunikasinya mandek, atau walaupun satu rumah nggak bisa komunikasi, nggak bisa ngobrol, kan ada. Nah dengan saling merasakan itu seakan-akan itu batin itu bicara sendiri, mengerti sendiri. Oh dia teh sedang begini. Nah tadi sedih dan apa tadi? Kesel, malah kayak pengen gitu. Dia jambak rambut dulu. Nah itu Perasaan. Nah itu teh sebenarnya saat ini perasaannya itu lagi begitu. Nah bagaimana nanti ke depannya ya berdasar ini. Nah nanti ini kan sudah dikunci tadi, sudah kunci. Jadi nanti sama-sama Kang Geheng merasakan apa,
pihak istri juga merasakan apa, ya istri merasakan ini, kami juga akan merasakan ini, jadi bercampur rasanya. Jadi harus tahu nih mana yang sedang perasaan pihak kedua dan pihak satu gitu lah. Itu ya, Menyatukan rasa. menyatukan rasa, karena pakai rasa kan. Nah, itu ya. Enggak diapa-apain nangis nih. Saya kan nggak ngerti. Jadi ada perasaan seperti itu aja langsung istilahnya apa ya, tanpa diundang atau gimana gitu. Jadi Ya. langsung saya juga ceramah. Padahal ya, jadi benar-benar ini mungkin ini adalah salah satu penyerapan energi juga mungkin ya. Iya, Penyerapan energi. Jadi suatu pengalaman yang baru buat saya untuk menyatukan batin mungkin ya, energi. energi menyamakan rasa gitu. Iya. Dan kalau saya tadi nggak sedih, sedih tadi pas makan cengek, pas makan cengek tadi nangis itu asli. Jadi apa yang saya rasakan mendadak gitu, spontanitas. Padahal saya nggak merasakan apa-apa awalnya kan, mengosongkan pikiran, mengosongkan rasa. Dan ketika tadi sama Mas dari Asmara Channel ya timbul spontanitas seperti itu. Jadi mungkin kalau bahasa kerennya telepati mungkin seperti itu. Ya. Jadi hampir sama dengan telepati ini, tapi ini mah sebetulnya jarang digunakan ya, tapi prinsipnya kalau telepati itu harus satu kondisi tertentu ya baru bisa telepati. Jadi harus sama-sama pada jam yang sama, ini yang sama itu dalam kondisi yang sama. Ibaratnya frekuensi itu tuningnya itu pas bareng. Ya nyetel misalnya ya, nyetel Asmara Channel, ini juga lagi nyetel Asmara Channel, misalnya dimasuk di komen kan gitu ya, misalnya gitu. Atau sudah bocor gitu kan, ya lagi streaming sama-sama masuk, nah itu bisa telepati masuk seperti itu. Nah tapi kalau rasa energi itu karena ini udah dikunci keduanya, ini lebih streaming terus menerus gitu, streaming terus Sama pakai kait lah sebenarnya. ya. Jadi prinsipnya gini, tiap orang itu punya 3 energi. Jadi energi murni sendiri gelombang tubuh ya, energinya dia. Jadi tiap kayak DNA itu kalau secara lahiriah itu kan bisa ini, ini anaknya itu DNA. Energi juga punya DNA. Jadi tiap energi punya khas masing-masing kan, Jadi energinya Kang DM sama energinya si Teteh ini berbeda, tapi namanya dua ini bisa disatukan kan. Nah kalau nggak disatukan, terblok masing-masing, nggak dituning, nggak nyambung gitu kan. Walaupun satu rumah misalnya ya, satu rumah nggak kemudian kan, ada aja nih banyak malah yang nggak nyambung. Makanya ada istilahnya, mungkin awet tapi racet ada gitu kan, ada yang jadi nggak awet gitu kan. Nah untuk mengatasi komunikasi yang blok begini ya dengan mentuning di gelombang yang sama, energi yang sama dituning gitu kan. Jadi prinsipnya tadi energi murninya si Teteh sama energi murninya Kakang itu disatuin, prinsipnya itu. Jadi ini murni energi. Nah, kalau yang kedua itu ada energi alam yang diserap sama kita. Nah itu yang bisa dirubah menjadi apa saja. Nah itu kan tadi misalnya untuk menyambungkan, membuka gitu kan, itu pakai energi alam. Nah ada energi ketiga, itu energi ilahi. Energi ilahi itu hanya satu, antara benar dan salah gitu aja udah. Jadi kalau energi ilahi itu ya menggunakan benar dan salah gitu aja, bukan baik dan buruk. Nah tapi powernya sangat powerful. Nah itu tadi ada cara menyambungkannya, makanya ada doanya, ada perizinannya kan gitu ya. Nah energi alam itu yang macam-macam ya. Ada energi dari tumbuhan, dari batu, dari air, dari sungai, dari jin ya.
dari para leluhur, dari malaikat, termasuk energi alam malaikat. Nah, penggunaannya masing-masing kalau didetailkan gitu ya, tapi jarang yang menggunakan energi malaikat, tapi sebetulnya bisa dipakai kan. Itu. Nah, yang penting karena malaikat itu cahaya suci, yang kitanya harus bersih dulu, positif dulu. Itu kan banyak di sini. Nah, di padepokan ini itu untuk supaya kita bisa menerima semua energi itu. Nah, itu kan karena energi alam itu terbatas, energi diri juga terbatas. Gimana kita kadang nggak diaktifkan, ada sebetulnya. Makanya orang bisa mati suri atau puasa lama gitu, tapi tetap hidup. Energi dirinya yang keluar dari dirinya itu tetap diasuh para channel. Dan sudah bocor, jangan lupa subscribe dan tinggalkan komen serta jempolnya. Itu apalagi kan yang di ini soal rumah tangga nih. Mungkin ya tadi salah satu apa namanya ya benar kata Mas tadi, walaupun satu rumah belum tentu bisa connect juga kan. Iya. Kadang-kadang kan ada pawan gitu kan. Tapi dengan seperti ini sebenarnya saya udah beberapa kali ini ya bersama dia itu merasakan seperti ini, kejadian seperti ini gitu. Di saat saya rindu dia juga ya saya rasakan kerinduan juga gitu. Kalau ini lebih apa namanya, si energinya lebih madep, jadi lebih madep itu. Saya sampai merasakan apa yang dia rasakan gitu kan, sedih gitu kan. Istilahnya apa, ada rasa jengkel, kesal, kayak pengen. Jadi kan lebih apa namanya, yang insya Allah mungkin itu pembelajaran buat saya sendiri, untuk Maria juga, untuk teman-teman SMA Rasional juga, bahwa ketika kita mengetahui apa yang dia rasakan, kita insya Allah akan lebih mengerti apa yang dia mau. Nah, itu kan intinya. Jadi tahu rasanya, dia merasakan, dia kan menyatukan perasaan, dua perasaan yang berbeda. Dengan kita mengerti, kita tuh mau melaksanakan apa. Jadi niat sudah, ya, analisanya sudah kan, udah. Caranya ini salah satu cara ya. Nah, nanti itu ada. Nah, nanti setelah itu komunikasi. Nah, ini kalau komunikasi sudah Ya, berjalan, baik-baik saja. verbal maupun non verbal itu harus dilakukan. Dan itu Iya, lagi ramai. belum, karena masih belum. Nanti insya Allah dengan Oh, di Bogor, ada kerjaan kita tadi. bisa Iya, syukur menentukan atuh. gimana sih cara berkomunikasinya, baik verbal maupun non verbal. Komunikasi Kemana-mana belum boleh. tentu verbal, maksudnya dengan kata-kata gitu ya. Bisa dengan gerak tubuh. Kita misalnya satu rumah aja, satu rumah itu biasanya tiap orang itu punya bagus titik itu yang kalau pulang ke Bandung masing-masing. ini ya Nah, kita tuh harus tahu ya udah nyasik di sini, ada istri itu berita dari gimana. sana. Nah, misalnya kita duduk begini aja, kita itu dengan sentuhan di mana dia sensitif gitu. Nah, itu udah Hubung, Bisa mengetahui gitu ya. iya, iya, secara sederhana nih kita duduk di sofa iya misalnya. bagus. Duduk di sofa. Ulang Bagus ya. kalau Iya, kalau padahal nggak di- ngobrol gitu kan, karena masih pabat-pabat gitu. Tapi ya kita tahu nih, wah dia langsung gini, wah belum mau gitu kan. Tapi dengan disentuh di bagian-bagian tertentunya misalnya, makamnya beda-beda tiap orang, beda-beda. Itu misalnya nih ada yang harus disentuh di apa, di atas sempur, ada misalnya yang harus di pinggang, ada yang di punggung, masing-masing orang. Dan kalau suami istri tahu lah di mana ya. Itu tuh yang Iya. pertama itu gitu dulu. Ya nggak beda jauh lah sama yang lain, misalnya ada piaraan atau apa, pokoknya titik-titik tertentu yang harus di. bagus nih. Saya Nah, itu nggak bisa digunakan untuk terapi. Nah, ini sebetulnya berkembang nanti. Jadi kita walaupun bukan terapis misalnya, tapi bisa jadi terapis sesekali. karena saya mau Nah, apalagi yang udah apa, terapis, kadang terapis karena khususnya wah terapi kecil iya, nggak dikembangkan untuk iya, terapi keluar apa rumah tangga, padahal itu kait mengait.
nada yang apa istilahnya pijat alur, jadi dia nyaman. Kenapa nggak dilakukan pada waktu untuk karunisan keluarga? Ya, ini bilang Ya namanya untuk karunisan bukan kita harus belajar dulu nggak apa-apa, tapi dengan energi kita itu menuntun. ini ya Energi itu tahu kita misalkan gimana. lupa suaranya gitu Ya, apa diamalkan dia kayaknya misalnya nih pengen dipijit, nah berarti itu pengen dipijit kan. Wah, pengen diajak keluar kan. Cuma lendotan gitu aja, itu nggak ada verbalnya sama sekali tapi bisa harmonis itu. Nah untuk sesi ini itu dulu, mungkin ada sesi lagi kan dan selanjutnya ada yang bisa dipublish, ada yang enggak. di mana aja gitu insya Allah Itu kan harus diperlihatkan juga gitu Iya. ya. Ada privasinya juga. Ada privasi karena Apa itu itu? urusan rumah tangga pasti. Tapi bagi sobat-sobat Asmara maupun baraya sudah bocor, bisa nih cara-cara ini bisa dilakukan. belum punya uang Memang kita bisa lebih kayak sekarang pikiran kita ini, wah dia kelihatannya bahagia ini, tapi pas kita ngaji rasa, oh ya ini mungkin sebenarnya ngaji rasa, oh ternyata dia itu sedih. masih Nah, seperti itu. Jadi Nah, itu ada sebuah pembelajaran buat kita. ada yang Apa yang kita lihat belum tentu apa yang dia rasakan. Ya, tapi dengan cara seperti ini ya, salah satu cara seperti ini, insya Allah kita bisa lebih menjaga keharmonisan rumah tangga, bisa lebih mengerti, bisa lebih merasakan juga. Gitu Iya. mungkin ya. Iya betul. Karena memang ya cewek-cewek itu begitu, jadi sangat bisa menutupi yang aslinya. Iya. Kayak ketawa-ketawa ya, hatinya batinnya merasa dekat Orang gitu, begini. Iya. Iya. Jadi kalau masalah percintaan bisa Aduh. konsultasi. Tarif biasa 1 jam 400.000. Mas Boy itu Mas Oh, Boy. Mas Boy. Maklarnya Mas Boy maklarnya. Jadi kalau Cukup rumah dengan tangga ini. harmonis, insya Allah rezeki juga bisa lancar. Iya. Soalnya kalau di rumah udah ribet, udah bering-beringan, kesananya kan bawa ke rumah apa ke kerja kan pasti pikiran gitu ya. Iya, itu pikiran itu membroadcast kan, pikiran itu kan membroadcast, menyiarkan, kan, mengiklankan gitu kan. Makanya sebisa mungkin ya cukup dirasakan lah, begitu keluar harus dibatasi, ada batasnya. Keluar ya kita broadcast yang baik-baik, yang positif gitu kan. Wah, pokoknya keluar dapat rezeki banyak, dapat penghasilan banyak, pulang istri sudah menunggu dengan senyum lebar begitu. Broadcastnya begitu. Iya, sing saya cepat Jadi nanti. mindsetnya buat kita itu positifnya. Positif, harus semua positif. Itu niat positif, ikhlas. Apa ini? Tiga ini logo dari nasional yang ternyata filosofinya jerok. Ya, jadi mungkin sekalian aja dari 3 ini gimana ini? Positif ya Pak. Niat positif, Niat ikhlas. positif ikhlas. Harus Itu bisa disatukan menjadi satu perpaduan yang ajib. Prinsip dasar. Prinsip dasar. Jadi Untuk menuntun juga ya. Iya, untuk mengembangkan energi kita itu yang niat positif, ikhlas. Kita malam ini ya. Cuma kembali kepada niat. Ya, jadi niat positif, niat, terus kita kerjakan caranya juga positif, ya, dengan ikhlas, hasilnya akan pasti baik gitu kan. Berapa besarnya, berapa kemajuan, berapa waktunya, wallahu alam itu ya Allah yang ngatur gitu kan. Percaya saja kita usahanya ya berusaha. Kalau ada usaha pasti ada hasil. Cuma hasilnya kan kita nggak bisa nakar berapa banyak gitu kan, tergantung. Mungkin kadang-kadang dapat bonus, kadang-kadang dapat diskon, kadang-kadang ya sesuai ke slip gaji. Ya gitulah kira-kira kalau sebagai seorang misalnya saya bekerja gitu kan, kadang ya sesuai dengan slip gaji aja penghasilan, tapi kadang-kadang pulang ada yang manggil nih, dapat berapa ratus, 300 lumayan kan, Bonus ya. bonus. Kadang belanjanya dapat diskon, sisanya lebih banyak kan. Ya gitu, namanya hasil. Tapi kita tetap berusaha. Kalau nggak ada usaha, pastikan nggak ada hasil.
langsung aja dulu gas kena itu lah. Gas ke Curhat belakangan. Oke, Baraya sudah bocor. Mantap sekali ini Kang Oh Geng. iya. Juga sobat Asemara, jangan sungkan-sungkan lah kalau ya kita namanya silaturahim ya. Kita juga Harus nama gitu. baru berapa kali bertemu ini bisa kopdar, biasanya cuma lewat komen-komen, tapi ya mantap lah gitu kan, nambah persaudaraan. Dan jangan lupa gitu ya, silaturahmi itu adalah pintu-pintu rezeki. Jadi berbanyak silaturahmi supaya pintu rezeki terbuka lagi. Nggak ada silaturahim, pintu rezeki pasti terbuka. Itu juga dengan pikiran kita, kalau misalkan kita nggak silaturahim, Oh di Bogor itu bisa. saya kemarin kita kayak gimana. Tapi dengan silaturahmi alhamdulillah kita ya Ya, bisa sharing-sharing gitu bisa ya. tertawa Bisa ya. tertawa, bisa meluapkan apa yang kita pendam dan ternyata alhamdulillah Allah nggak akan turun langsung untuk memberikan solusi atau jalan keluar, tapi kita sendiri lah jalannya, dan Allah lah yang silakan memberi suatu apa namanya Jawaban-jawaban. intuisi ini ya,